Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan membahas soal soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, TKP ini salah satu bagian dari soal yang ada di SKD. Jadi TKP juga biasanya menjadi momok sih. Umumnya yang saya temukan itu TKP emang biasanya paling dominan itu yang menyebabkan mereka nggak lulus itu TKP. Dulunya sih pas passing grade masih 143, tapi untuk yang kemarin passing grade 126 untuk CPNS rata-rata udah bisa melampaui, tapi kita tidak tahu untuk Dikdin tahun ini itu menggunakan eh, aturan yang mana untuk passing grade-nya. Nanti kita akan update langsung di solusi cerdas matematika. Jadi stay tune terus. Oke. Jadi TKP ini eh materi yang diujikan itu terkait dengan kepribadian para peserta gitu. Jadi aspek-aspek yang dinilai itu seperti prioritas kita terhadap kerja, pelayanan publik, pokoknya yang bersifat profesional gitu, keprofesionalan kita, kemudian integritas kita dan sebaik apa kita bekerja sama. Itu yang dinilai-nilai dalam TKP itu yang dinilai. Nah, pada hari ini kita coba mengulas bagian-bagian soalnya yang akan kita juruskan atau kita istilahnya itu kita kaitkan dengan apa-apa saja yang diteskan atau aspek-aspek apa aja yang diutarakan atau diteskan. Oke, yang pertama, sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Nah, di sini ada pilihannya. A, karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. Kemudian B, banyak yang melakukan sehingga saya pun juga melakukannya. C, demi toleransi, saya ikut melakukannya. D, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Dan E, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, dari pilihan ini yang paling mencolok itu yang E ya. Sebab ini menggambarkan kamu ini orang yang profesional dan juga eh, bertanggung jawab. Jadi kamu juga bisa bekerja sama. Jadi kerjasama kamu dengan instansi atau perusahaan boleh dibilang itu berjalan dengan baik. Jadi kamu itu bisa profesional dalam melakukan pekerjaan. Jadi disuruh pulang jam sekian, ya pulangnya jam sekian walaupun ada waktu kosong. Nah, jadi jawabannya ini E. Bisa saja kamu menjawab D, tapi mungkin poinnya itu lebih dikit ya. Mungkin di sini kan poinnya 5. Nah, di sini poinnya bisa dibilang 4 ya. Tapi eh di sininya nih yang agak rancu. Agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Jadi kita juga tidak boleh pada dasarnya itu cari muka lah gitu kan. Jadi kita nggak boleh cari muka sehingga yang kita lakukan terhadap hal-hal seperti ini ya kita memilih yang E. Oke, lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 1 menggambarkan kamu seorang yang tadi profesional lah intinya. Nomor 2, saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah, nah di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, membantah secara tegas agar pada kesempatan lain pimpinan tidak semena-mena menyalahkan. Ini jelas tidak benar ya, karena kamu udah terbukti salah sebenarnya. B, diam saja karena membantah hanya akan menambah rumit permasalahan. Mungkin bisa dipertimbangkan karena diam itu emas katanya kan. Kemudian menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga, tetapi tetap melaporkan pegawai lain yang turut bersalah agar mereka juga memperbaiki kesalahan. Yang keempat, membantah dan mengadukan pegawai lain yang juga bersalah
agar mereka juga bisa belajar dari kejadian ini. Ini membantahnya ini nggak benar ya. Kalau udah salah di sini kan atas kesalahan yang bukan hanya seorang diri. Jadi kan di sini si saya ini juga melakukan kesalahan gitu kan. Jadi nggak mungkin lah dia membantah, ya pasti jawaban ini ya nggak benar. AD itu nggak benar. Nah, yang D ini menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Nah, sebenarnya yang paling bijak itu yang E. Sebab di sini cuman teguran aja. Jadi kalau menurut saya ya, itu menunjukkan kamu itu dapat bekerja sama dan ya berintegritas tinggi lah. Jadi ketika ditegur kan cuma ditegur kan, ditegur kamu nggak, ya istilahnya nggak nyalahin orang lain gitu. Justru menyalahkan orang lain tuh akan memperumit permasalahan gitu. Jadi ketika masih bisa diperbaiki ya udah gitu doang. Jadi jangan coba, ini kan gimana ya, ini kan cuma teguran gitu. Kecuali sudah berhadapan dengan hukum, mungkin kamu juga harus membela diri kan. Atau mungkin setelah ditegur teman kamu masih nyeloteh aja atau masih nakal aja gitu kan dalam bekerja, ya boleh kamu laporkan. Tapi untuk kesempatan pertama ini ada baiknya ya sebagai orang yang berintegritas tinggi ya nggak masalah, ditegur doang kan, nggak sampai dicopot jabatan atau sebagai macam. Teguran kan cuman ya palingan nasihat-nasihat lah gitu kan. Ya, jadi jawaban yang tepat itu yang E ya. Ini nih, makanya orang sering terjebak di TKP, ada jawaban-jawaban yang memang perlu dipertimbangkan gitu. Jadi di sisi lain kita harus bertanggung jawab, profesional, kita juga berorientasi pada pelayanan, dan kita ya paling inti bisa bekerja sama gitu kan. Kemudian nomor 3 ya, nomor 2 ini sudah sip, satu sip. 3. Jika diberi tugas kantor yang berat oleh atasan, maka saya. Oke, yang nomor 3 ini A. Jujur mengatakan pada atasan tugasnya terlalu berat. B. Meminta keringanan. C. Meminta rekan kerja membantu. D. Berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya. Dan E. Menolak dan berterus terang tugasnya terlalu berat. Tapi untuk nomor A ini, kita bahas A dulu. A ini kayaknya bisa dipertimbangkan. Jadi kan kita lebih baik jujur gitu daripada berantakan di mana ya, di istilahnya daripada berantakan di tengah jalan gitu kan. Kemudian meminta keringanan, ini kurang etis ya. Karena kamu bekerja ya harus konsekuensinya, nggak bisa meminta keringanan gitu. Kecuali hukuman ya. Hukuman kalau minta keringanan mungkin. Tapi kalau pekerjaan seperti ini, ya mau nggak mau kan, jujur tadi. C. Meminta rekan kerja membantu, mungkin ini bisa dipertimbangkan, tapi kan juga bisa memperlihatkan kamu orang yang kurang bertanggung jawab gitu loh. Menurut saya seperti itu dan kurang profesional, karena tugas itu spesifik buat kamu. Teman kamu kan juga pasti punya pekerjaan, kecuali di sini meminta rekan kerja membantu apabila dia tidak sibuk. Nah, kalimat-kalimatnya juga harus diperhatikan. Kemudian D. Berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya. E. Menolak dan berterus terang tugasnya terlalu berat. Jadi yang paling cocok di sini ya yang D ya, berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya. Karena mau nggak mau ya, ini kan tugas kamu gitu. Konsekuensinya kamu udah tahu. Kalau kita mengatakan jujur, tapi sebenarnya itu tugasnya kamu, lalu mau dilimpahkan kepada siapa lagi tugas itu kan, kalau kita mikirnya lebih kritis lagi. Nah, jadi berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya. Memang sih pilihan yang paling tepat, paling dekat maksudnya. Paling dekat itu A, tapi A ini poinnya cuma 4, kalau ini 5. Jadi kalau ketika diberi pekerjaan ya kerjain aja sebaik-baiknya gitu. Masalah kurangnya nanti kan bisa dikoreksi. Itu yang harus kamu pertimbangkan dalam menjawab soal ini. Oke, nomor 4. Ini yang terakhir ya. Fulan, teman kantor Anda, harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti si Fulan, yang akan saya lakukan adalah, ya udah jelas ya,
Jawabannya itu A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Ini jawabannya sih A. Coba kita review dulu ke B, C, D, E. B ini mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. Kurang tepat ya. Jadi kerja ya pas jam itu gitu loh. Nggak usah di shift baru lagi. Kemudian menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. Ya jangan juga itu ya. Kalau memang A ini nggak ada, mungkin si C atau D ini bisa dipertimbangkan ya. Tapi kalau A ini lebih tepat lagi. Kita tetap fokus gitu. Karena sebaik-baik pekerjaan ya teliti dan fokus. Seandainya A-nya nggak ada ya. Kemudian bila memang tidak mampu mempercayakan pada teman yang lain. Nah ini kamu nggak orang yang nggak profesional ini. Nggak profesional dan nggak berorientasi pada pelayanan dan tidak berintegritas lah. Karena masa kamu yang disuruh malahan memberikan ke teman yang lain. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah tetap fokus ya. Jadi itulah beberapa soal TKP yang mungkin dapat saya sampaikan. Jadi kalau belajar dari pengalaman saya sebenarnya ya begini belajarnya dulu. Cuman bahas-bahas soal aja untuk TKP. TKP saya juga 145 dulu. Pas passing grade masih 143. Jadi saya belajarnya itu apa-apa aja sih yang dinilai dalam SKD. Maksudnya TKP, sorry. Jadi aspek-aspek apa aja kayak tadi profesional, berorientasi pada pelayanan, kemudian bertanggung jawab dan dapat bekerja sama itu dan lain-lain lah ya yang dapat dinilai di TKP. Jadi saya pelajarin itu langsung saya to the point sama soal-soalnya. Dan untuk trik khusus yang nggak ada sih, cuman latihan aja. Dan ada yang nanya mungkin ngerjain mana dulu gitu. TWK, TU, TKP. Kalau saya lebih enak urut gitu. Jadi kalau urut, memang kalau kita nggak bisa ya skip dulu, di skip dulu. Jadi TKP itu jangan sampai dikosongin ya. Kalau memang nggak tahu ya di skip dulu karena kan nggak ada pengurangan nilai. Di skip, lalu kalau udah sampai poin TKP sampai selesai, terus dicek lagi mana yang belum dikerjain, nah baru mikirnya di situ. Saya nggak suka loncat-loncat, tapi saya suka urut gitu. Kalau urut kan kalau kita emang nggak tahu kita bisa skip tapi kita udah ingat soalnya itu apa. Mungkin pas kita ngerjain soal lain teringat soal yang tadi, jadi bisa menjadi ya terdapat inovasi lah gitu. Jadinya saya lebih suka urut gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, dan juga saya mau kasih tahu di Solusi Cerdas Matematika ada sesi sharing ya, sharing session bersama Bang Al ya, adminnya Solusi Cerdas Matematika. Jadi kita akan sesi sharing khusus follower IG-nya Solusi Cerdas Matematika dan kamu di situ bakal dapat nantinya dapat ya pengalaman, dapat motivasi dan dapat 3 paket tryout SKD yang udah di TO kan oleh SCM dan 2 paket TO mini MTK yang udah juga di TO-in oleh SCM. Tapi untuk MTK nggak ada pembahasannya ya, cuman SKD aja yang ada pembahasannya. Kuy join kapan lagi kan dapat pengalaman gratis, dapat soal-soal pula. Bagi kamu yang belum pernah ikut TO SCM, mungkin kamu bisa lihat soal-soal kami secara gratis. Caranya ikut TO. Caranya ikut sharing session di IG-nya ini. Ini infonya ada di IG-nya Solusi Cerdas Matematika. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Yang salah memang datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.